Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini adalah pelajaran komputer dan jaringan dasar, atau yang ada di jadwal kalian adalah dengan kode C22 untuk kelas 10 Teknik Komputer Jaringan SMKNU Darussalam tahun pelajaran 2020-2021. Jadi pada pelajaran ini adalah materi pertama dalam bentuk video yang saya buat untuk kalian semua. Dalam masa pandemi COVID ini, kalian belajar melalui materi yang ada dalam video. Kemudian nanti akan saya share berupa file PDF untuk kalian dipelajari dan dipahami di rumah. Oke, untuk materi yang pertama, kalian bisa sambil membuka LKS yang kemarin sudah dibagikan, LKS yang warna hijau dengan judul Komputer dan Jaringan Dasar. Selanjutnya, kompetensi dasar 3.1 adalah bab pertama. Kita membahas tentang menerapkan K3LH disesuaikan dengan lingkungan kerja. Kemudian ada 3 poin di sini yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah menjelaskan prinsip K3LH, kemudian menjelaskan prosedur K3LH, dan menerapkan K3LH dalam penggunaan komputer. Yang pertama adalah K3LH itu adalah kepanjangan dari keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berhubungan erat dengan mesin, peralatan kerja, bahan, dan proses pengolahan, landasan kerja, dan lingkungan, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Setiap orang dituntut untuk dapat melakukan pekerjaan dengan keahlian masing-masing. Siswa merupakan aset yang paling berharga bagi sekolah. Oleh karena itu, agar siswa dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, maka perlu waspada agar berusaha dalam keadaan keselamatan dan kesehatan yang baik. Jadi di awal pada materi ini adalah dijelaskan tentang keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Jadi kalau kalian jurusan TKJ itu kalau waktunya praktek kan pasti di lab komputer. Yang pertama, sedangkan di lab komputer itu kita berhubungan dengan perangkat keras di keseharian kalian nanti di bagian praktek, terutama yang paling penting adalah keselamatan dan kesehatan kalian di dalam lab komputer. Oleh karena itu, di awal materi ini ditegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup itu sangatlah penting untuk dijaga dan diperhatikan. Selanjutnya, tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, melindungi para pekerja dan kemungkinan buruk yang terjadi akibat kecerobohan pekerja atau siswa. Ini maksudnya adalah kalau kalian sedang di lab komputer, itu kemungkinan untuk kalian melakukan tindakan ceroboh itu pasti ada. Seperti jalan tiba-tiba nyandung kabel atau dan sebagainya. Itu adalah kecerobohan siswa ataupun bahkan guru dapat melakukan tindakan yang ceroboh juga di dalam lab komputer. Yang pertama, tujuannya adalah melindungi pekerja dari kecerobohan-kecerobohan. Yang kedua adalah memelihara kesehatan pekerja atau siswa untuk memperoleh hasil pekerjaan yang optimal. Syarat utama untuk melakukan pekerjaan dalam lab komputer adalah kalian harus sehat dulu. Sehat itu berupa sehat jasmani maupun rohani. Artinya adalah jika kalian sedang sakit, ketika kalian sakit kemudian dicek ke dokter, hasilnya adalah kalian mempunyai sakit seperti demam dan sebagainya,
itu disarankan jangan melakukan pekerjaan di lab komputer terlebih dahulu. Kemudian mengurangi angka sakit atau angka kematian di antara pekerja atau siswa. Jadi resikonya ketika di lab komputer itu tidak menerapkan keselamatan kerja, itu resiko paling berat adalah kematian. Itu resiko yang paling tinggi. Kemudian mencegah timbulnya penyakit menular dan penyakit-penyakit lain yang diakibatkan oleh sesama kerja. Jadi seperti tadi, kalau kalian dalam keadaan sakit kemudian dipaksakan masuk ke lab komputer dan melakukan praktek, di situ dimungkinkan kalian menyebarkan atau menularkan penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh sesama kerja. Maksudnya adalah apalagi di bulan-bulan ini sangat diketatkan dengan protokol kesehatan yang bahkan masuk ruangan pun cek suhu, kemudian cuci tangan dan pakai masker dan sebagainya. Kemudian membina dan meningkatkan kesehatan fisik maupun mental. Jadi K3LH ini adalah dikhususkan atau tujuannya adalah meningkatkan kesehatan fisik. Jadi kalau kita menerapkan K3 ini, maka dijamin akan meningkatkan kesehatan fisik maupun mental. Kemudian menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja. Nah, ini yang paling penting. Kalau di tempat kerja atau di lab komputer itu ada banyak orang, ya, ketika salah satu saja melakukan kesalahan, maka bisa saja akibatnya itu bisa menjalar ke orang-orang yang lain. Salah satu contoh adalah ketika kalian di lab komputer, kemudian salah satu komputer yang ada di urutan nomor 1 misalkan itu mengalami trouble, maka tidak menutup kemungkinan komputer yang di sebelahnya ataupun di belakangnya itu akan ikut trouble juga, dan kemungkinan keselamatan setiap orang bisa dipertaruhkan dalam kejadian tersebut. Yang terakhir adalah sumber produksi dan sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Artinya adalah ini adalah tugas dari kalian semua dan seluruh Bapak Ibu guru yang ada di sekolahan. Yang pertama adalah menjaga sumber produksi. Sumber produksi ini adalah barang-barang yang dimiliki oleh sekolahan seperti komputer dan sebagainya yang ada di lab komputer. Itu adalah sumber produksi yang kita gunakan. Kalau kita gunakan dengan baik dan benar, maka sumber produksi tersebut akan memiliki jangka waktu yang panjang atau awet dan tidak gampang rusak secara aman dan efisien. Seefisien ini adalah seperlunya saja. Jika kalian perlu menggunakan komputer, maka pergunakan. Jika tidak, kemudian untuk teori-teori K3LH seperti Undang-Undang K3LH, kemudian keselamatan kerja, manfaat, dan sebagainya, kemudian cara-cara penanggulangannya bisa kalian baca, kemudian kalian pahami di buku LKS. Untuk di video ini saya jelaskan hanya sebagian-sebagian agar kalian bisa memahami materi dengan baik. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa baca di LKS. Langsung saja, ini adalah penerapan K3LH. Jadi saat kalian masuk ke lab komputer itu tidak sama seperti kalian masuk ke dalam layaknya kelas biasa. Yang pertama adalah kalian wajib menggunakan alas kaki. Paling tidak kalian menggunakan kaos kaki, atau sebenarnya bahkan direkomendasikan menggunakan sepatu. Karena apa? Di dalam lab komputer itu banyak sekali kabel-kabel yang nempel di lantai, ataupun kabel-kabel yang tidak kita ketahui itu mengeluarkan tegangan listrik. Siapa tahu kita itu sedang berjalan di dalam lab, kemudian kita menginjak salah satu kabel tersebut,
dan akhirnya kita tersengat listrik. Itu hal-hal yang harus kita hindari. Yang kedua, kenapa kita harus memakai alas kaki? Yang kedua, kenapa kita harus pakai alas kaki? Karena di dalam tegangan listrik, ini konsep tegangan listrik adalah ketika barang-barang elektronik tersambung dengan listrik, apabila instalasi listriknya tidak baik, maka akan terjadi tegangan yang tidak terbuang, atau istilahnya adalah tegangan yang muter dalam perangkat tersebut. Seperti contoh adalah ketika kalian memegang casing CPU, itu kalian tersengat listrik walaupun tegangannya kecil. Itu adalah contoh tegangan liar atau tegangan yang tidak terbuang atau tidak tergroundingkan. Ya. Yang untuk dasar seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi duduk dalam lab komputer. Yang pertama posisi komputer, kemudian posisi kaki, posisi leher, kemudian di sini kalian bisa baca sendiri ya. Ini adalah umumnya, sedangkan di lab kalian nanti karena fasilitasnya masih seadanya, maka diusahakan menerapkan seperti ini, diusahakan ya. Selanjutnya adalah hati-hati melangkah, gunakan laboratorium dengan baik. Di sini ada gambar kabel, kemudian ada orang yang hampir terjatuh. Ini artinya adalah hati-hati kalau melangkah dalam lab komputer. Seperti yang saya jelaskan tadi adalah ada banyak sekali kabel yang menjalar di lantai komputer, karena kadang lab komputer itu keadaannya masih seadanya atau belum standar. Jadi dimohon untuk hati-hati. Selanjutnya adalah computer health and safety. Ini artinya adalah di dalam lab komputer itu dilarang membawa minuman, makanan, apalagi merokok. Setelah itu di dalam lab komputer ya, ini harus dijaga benar-benar bersih. Jangan sampai ada bungkus makanan kemudian sisa rokok, apalagi makanan yang sisa di dalam lab komputer, jangan sampai. Selanjutnya adalah jika terjadi sebuah kecelakaan ataupun kejadian yang membuat lab komputer tersebut mengalami kerusakan, itu bagaimanakah tindakan kalian jika kalian menjumpai kejadian seperti ini? Ya. Kesimpulannya adalah pada bab K3LH ini kalian mempelajari K3LH ini agar kalian selamat dalam melakukan pekerjaan di dalam lab komputer. Yang pertama adalah itu. Kemudian yang kedua adalah barang-barang elektronik yang ada di dalam lab komputer itu bisa kalian jaga, bisa kalian rawat dengan baik dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pihak lab komputer. Jadi tujuan pertama adalah kesehatan kalian, keselamatan kalian. Yang kedua adalah keamanan dan ketahanan komputer yang ada, barang-barang yang ada di lab komputer. Banyak yang ada di lab komputer seperti kabel jaringan, kemudian alat-alat obeng dan sebagainya, kemudian monitor, CPU, keyboard, mouse dan lain sebagainya. Itu harus kita jaga agar bisa digunakan untuk generasi selanjutnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas kembali tentang K3LH, tentang resiko-resiko yang akan kalian alami, kemudian dampak-dampak yang akan diakibatkan oleh kalian bekerja di lab komputer, dan cara-cara peraturan-peraturan yang ada di lab komputer selanjutnya akan kita bahas. Cukup sekian materi pada hari ini. Untuk lebih lanjutnya bisa kalian baca
di LKS. Kemudian kalau ada yang kalian tidak pahami, kemudian bingung kalian mau konsultasi kemana, silahkan kalian untuk yang ada di grup WA, silahkan kalian tanya saja di grup WA, ataupun bisa japri ke nomor saya. Untuk yang di pondok, kalian bisa langsung ke kantor. Kemudian kalau tidak ada Bapak Ibu guru, silahkan kalian tulis pertanyaan di kertas, kemudian kumpulkan di kantor. Nanti beberapa pertanyaan akan saya bahas dan saya berikan solusinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.